Hari ini coach kita yang akan menggali ya sudah hadir bersama-sama dengan kita di sini ada Coach Dwitya Agustina atau kita boleh akrab menyapa dengan Coach Uwi. Begitu Coach Uwi ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa pagi hari ini di Ask Me About Your Talent DNA. Thank you, Tiko. Alhamdulillah ya. Nah, tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu ya sudah bersama dengan kita nih Coach Uwi yang akan menggali. Kita akan belajar banyak dari beliau tentang apa yang disebut dengan talent DNA tersebut ya. Coach Uwi, tadi ini beberapa di kolom chat nih ya, ada juga beberapa yang mungkin masih penasaran juga ya, nah, karena mungkin dapat informasi ini dari keluarganya akhirnya join di pagi hari ini, pengen tahu juga tentang talent DNA gitu ya. Nah, apa sih Coach Uwi mungkin kasih gambaran dulu ya, supaya juga kita sama semua di sini tentang bahasan kita hari ini, tentang talent DNA itu apa nih Coach Uwi? Mungkin kita boleh eh, dapat dulu nih informasinya dari Coach Uwi. Silakan Coach Uwi. Oke, terima kasih Tiko, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi kita lihat di kolom chat ada yang sudah punya report 10, ada yang punya 45, tapi ada juga yang belum punya report nih Tiko. Jadi Oke. mungkin saya jelaskan dulu, talent DNA itu adalah sebuah metode untuk mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku. Hmm. Jadi pola perilaku yang seringkali berulang kita lakukan, baik itu apa yang kita rasakan, kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan, maupun keputusan-keputusan yang kita buat. Dan pola perilaku itu berlaku secara alami, natural, dan spontan. Jadi di dalam berbagai kesempatan, biasanya kecenderungan perilaku kita itu selalu akan muncul. Nah, kecenderungan perilaku itulah yang kemudian diidentifikasi oleh talent DNA. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu nanti mengambil atau sudah mendapatkan report talent DNA, Bapak Ibu tuh akan merasakan, kok ini seperti saya banget ya. Nah, karena memang talent DNA itu bisa mengidentifikasi kecenderungan pola perilaku yang selalu kita lakukan secara berulang di berbagai situasi, dan itu terjadi secara alami dan spontan. Mungkin itu, Tiko. Wah, jadi ini salah satu hal ya. Jadi luar biasa nih untuk kita dapatkan ya manfaatnya itu Coach Uwi ya. Nah, seperti apa nih Coach Uwi pada akhirnya di sini juga sudah hadir nih guru kita bersama ya, Dokter Ari. Mungkin seperti apa ceritanya nih ya akhirnya Pak Ari ISQ melahirkan yang namanya talent DNA ini dan apa saja sih manfaat yang bisa kita terima tadi Coach Uwi gitu ya. Oke, izin ada guru saya nih Pak Ardi di sini, saya mewakili untuk menjelaskan. Jadi 23 tahun yang lalu, Dokter Ari menulis buku ISQ Jilid 1. Nah, buat Bapak Ibu yang belum membaca buku ISQ Jilid 1, saya sangat sarankan untuk memiliki buku itu. Dan juga di buku ISQ Jilid 2. Dalam konsep pemikiran Dokter Ari menuliskan tentang barometer suara hati. Barometer suara hati itu yang tadi mendeteksi perilaku-perilaku yang kita munculkan sehari-hari. Nah, setelah 23 tahun, kemudian secara formal kita bentuk menjadi talent DNA assessment. Seperti itu, Tiko. Jadi kalau ditanya dari mana talent DNA assessment, itu adalah buah pemikiran Dr. Ari Ginanjar yang beliau tuliskan di buku YSQ Jilid 1 dan Jilid 2. Beliau menyebutnya sebagai barometer suara hati, atau kalau kita sudah pernah ikut YSQ training, itu juga mendeteksi yang namanya fitrah gitu ya di dalam model ESQ, dan ini diformalkan dalam bentuk assessment, dalam bentuk talent DNA. Mungkin gitu, Tiko. Jadi berarti sudah puluhan tahun yang lalu nih ya, Coach Uwi ya. Lebih Betul, dari 20 betul. tahun yang lalu Dokter Ari eh, memikirkan ataupun membuat sebuah konsep ini gitu ya, Coach Uwi ya. Iya, Oke. Alhamdulillah dan hari ini mudah-mudahan kita bisa tahu ya, dapatkan manfaat daripada talent DNA ini melalui obrolan kita. Nah, dan Coach Uwi untuk kesempatan pagi hari ini gitu ya, untuk memahami talent DNA ini, kita spesial ya di weekend ini kita bertemakan keluarga. Nah, lebih khususnya di pagi hari ini kita sudah kedatangan juga nih ya, ada sebuah keluarga dalam hal ini pasangan suami istri ya. Di sini ada Coach Putra dan istri beliau yaitu Mbak Desti ya. Nah, kita boleh menyapa dulu nih ya. Selamat datang Coach Putra. Assalamualaikum Coach Putra. Waalaikumsalam, Coach Tiko. Assalamualaikum, Pak Ari. Assalamualaikum, Mbak Wi. Jadi Bapak Ibu Coach Putra ini adalah salah seorang trainer juga nih ya, salah seorang coach, salah seorang kader Dr. Ari Ginanjar Agustian yang hari ini
diamanahkan oleh Dr. Ari berada di Jawa Tengah ya, Coach Putra ya. Ya, betul, Coach Tiko. Wah, dan hari ini juga ada di Jepara tentunya bersama dengan istri, ada Mbak Desti. Apa kabar Mbak Desti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, jadi saya mau mungkin karena kita bahas tentang talent DNA ya, Mbak Wi, teman-teman, Bapak Ibu, sahabat sekalian, ini kita coba perlihatkan dulu ya, seperti apa nanti kemudian eh, Mbak Wi, Coach Wi akan membahasnya bersama-sama ya. Nah, seperti apa sih talent DNA-nya gitu ya? Nah, talent DNA dari masing-masing. Dan saya ingin mungkin berikan ini dulu ya, karena hari ini kita berikan judulnya menarik nih, Keluarga Cemara ala ISQ. Nah, keluarga cemara ala ISQ. Maka saya izin membacakan kisah mereka hingga akhirnya mereka kita undang untuk kita bisa berdiskusi bersama-sama. Nah, ya, saya izin bacakan kisahnya nih ya, seperti apa nih Coach Putra dan juga Mbak Desti gitu ya. Keluarga cemara ala ISQ. Keluarga cemara adalah kisah yang melegenda. Dinamika sebuah keluarga yang hidup bahagia meskipun banyak perbedaan. Di ISQ pun ada keluarga cemara yang hidup bahagia dengan talent DNA-nya. Nah, hari ini sudah hadir Mas Putra dan juga Mbak Desti. Mereka ini seperti istilahnya seperti yin dan juga yang ya. Yin yang akhirnya membentuk keseimbangan. Sebelum mengenal talent DNA, sering terjadi perselisihan di antara mereka. Karena Mbak Desti adalah seorang istri yang tegas, belak-belakan, kritis, dan juga pemikir. Itu karena talentnya salah satunya adalah noble, ya, courageous, ya, dan juga perfectionist. Nah, apabila ada hal yang menurutnya kurang sesuai dengan prinsip, maka ia tak segan protes. Sebaliknya, Coach Putra adalah sosok suami yang santai, katanya ya. Banyak bercanda dan juga penuh dengan optimisme. Coach Putra selalu tersenyum, ya. Nah, kita lihat saja sejak bergabung Coach Putra senantiasa terus tersenyum, ya. Beliau juga ceria dan juga humoris. Itu karena talentanya atau talentnya adalah energizer, genuine, dan juga self-confident. Ia senang berbicara ide dan gagasan. Tentunya dengan penuh semangat karena didukung talentnya yaitu visionary, inovatif, dan juga intuitif. Namun, kalau Coach Putra menyampaikan gagasannya kepada sang istri, maka Mbak Desti ini sebagai istri akan menghujani dengan berbagai pertanyaan maupun kemungkinan-kemungkinan yang tidak difikirkan sebelumnya oleh Coach Putra. Nah, hal ini karena Mbak Desti punya talent DNA yaitu strategizer, accountable, logical, dan juga intuitif. Nah, seringkali Coach Putra mengingatkan Mbak Desti istrinya ya, agar jangan terlalu serius gitu ya, supaya bisa menikmati hidup. Namun, semakin diminta untuk santai, Mbak Desti akan semakin stres karena itu bukan dirinya gitu ya. Sebaliknya, Mbak Desti ini selalu mengawasi Coach Putra agar lebih disiplin, supaya hidup bisa lebih teratur, dan ternyata itu sulit bagi seorang Coach Putra ya. Nah, dengan saling memahami talent DNA, Coach Putra dan Mbak Desti menjadi pasangan yang sempurna. Kombinasi talent DNA membuat mereka sukses mengelola sebuah bisnis bersama. Coach Putra dengan visionary, inovatif, dan intuitif membawa bisnis yang maju ke depan dengan gagasan dan inovasi. Kemudian didetailkan oleh Mbak Desti dengan talentnya strategizer, logical, perfectionist, hingga eksekusinya berjalan dengan baik. Nah, untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana nih keluarga cemara ala talent DNA ini, langsung saja saya serahkan nih kepada Coach Uwi ya, seperti apa talent DNA dari masing-masing dan bagaimana bekerjanya. Silakan Coach Uwi. Thank you Tiko, boleh ditampilkan top 10-nya Coach Putra dan Desti. Apa kabar Putra dan Desti pagi hari ini? Oke, alhamdulillah Mbak Wi. Alhamdulillah ya. Tadi kisah keluarga cemara sudah dibacakan oleh Tiko dan mungkin para peserta juga penasaran gitu ya. Apa sih talent DNA-nya Putra gitu ya? Talent DNA-nya Putra itu adalah convincing, orang yang bisa meyakinkan orang lain. Gimana Destri? Setuju nggak kalau Putra cerita tuh kayaknya sangat meyakinkan gitu? Ya,
Apalagi Ya, dengan self confident ya. Jadi kalau kita bicara dengan Putra, dengan convincing, self confident dan visionary dan inovatif, kayaknya Putra itu seringkali udah ada di bulan. Sementara Desti masih ada di Jepara. Pernah nggak ada pengalaman Putra dan Desti, Putra cerita tentang gagasan masa depan yang menurut Putra itu sangat luar biasa, tapi buat Desti, oh Mas, yang kamu sampaikan tuh aku nggak paham. Boleh cerita pengalamannya seperti itu? Apakah pernah dialami? ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang eh, ya begitu Mbak Wi, benar-benar banget. Jadi kadang ketika Mas Putra ngomong dengan berapi-api karena energizernya itu dengan apa kontennya yang dibawakan itu, wah udah sampai ke planet mana gitu kan. Aduh, udah, jangan terlalu tinggi, udah gitu. Oke. Dan Putra, apa yang Putra rasakan kalau misalnya cerita gagasan yang kayaknya menurut Putra keren banget, tapi buat dia sih udah mendarat dulu di bumi gitu. Apa Putra? Sebel. Yang kadang gemes juga gitu kan. Cuman dia Hmm. memang saya ya awalnya sih sebelum sebelum tak apa ya eh, ya waktu masih ini ya Mbak ya apa mau menikah pun sebenarnya kan itu adalah sebuah confidence dan self confidence gitu ya Mbak. Karena Hmm. saya melamar Desti itu kan dia baru lulus SKG baru mau koas gitu Mbak. Hmm. dan, dan seperti itu langsung diajak nikah gitu kan dia kadang yang lucu itu pernah datang kemudian ke orang tuanya tapi dia bingung saya mau mengenalkan orang yang belum saya kenal gitu kan karena langsung ke situ itu mungkin karena self confidence saya sehingga mempengaruhi dia itu. Ya walaupun dia bingung-bingung itu tapi ternyata dia ikut juga akhirnya Pak. Oke. Berarti boleh cerita waktu itu pertemuan pertamanya Putra sama Desti. Ya ya saat itu kan apa via WA saya sebenarnya sudah lama kenal tapi udah lama nggak ketemu gitu kan. Hmm. Kemudian saat itu pengen pokoknya harus nikah tahun ini gitu kan kayak gitu. Hmm. Dimotivasi sama Bu Dining tuh. Langsung WA ketemu kelihatannya orang ini deh gitu kan. Oh, Langsung ternyata scroll orang WA, acak, acak, acak. acak ya. Oke. Terus? Kemudian ya udah say hello gitu kan. Mm-mm. Tiba-tiba langsung ditembak sama dia. Terus maumu tuh apa? Gitu. Mau apa ya? Courage-nya keluar Betul ya. itu mungkin di situ dan akhirnya saya ya Desti udah saya mau sebagai cari istri courage. kayak gitu. Mm-mm. Dia dengan self confidence saya yang saat itu masih jadi junior trader di SI masih Ya. 1 tahun 2 tahun langsung apa ke orang tuanya kemudian apalagi saat itu dia kan masih koas gitu kan dengan self Mm-mm. confidence saya mau melamar istri anak bapak ibu Ya. dengan ya konsekuensi ya ya pertama harus membiayai beliau membiayai kuliahnya juga kan seperti itu dan itu adalah saya yakin ya itu mungkin self confidence saya gitu Oke. meyakinkan orang tuanya gitu convincing gitu ya Mbak ya. Oke, jadi dengan scroll WA menggunakan intuitif ya. Wah, yang mana nih yang istri saya di antara list WA saya? Kemudian dimotivasi Bu Dining dan Putra udah tahu nih visionnya ke depan akan menikah dengan seorang dokter, dicari pakai intuitif dan menggunakan self confident dan convincing datang menemui orang tuanya gitu ya. Putra Gitu ya. Mbak. Nah, yang menarik karena Putra datang ke Desti nih, sementara Desti kan orang yang courage ya. Apa waktu itu reaksinya Mbak Desti waktu Putra datang dan pertama kali mau WA? Pertama kali WA itu ya langsung curiga, ini nggak pernah WA, tiba-tiba WA gitu kan. Udah WA Mm-mm. pertama, terus eh, udah ngobrol biasa. WA kedua itu sudah kok WA lagi, ada apa gitu. Jadi Mm-mm. langsung nembak di WA Oke. selanjutnya. Jadi Mbak Desi nggak pakai basa-basi ya, langsung lo mau apa nih gitu ya? Ya, arahnya kemana nih? Gitu. Arahnya kemana ya? Jadi sangat courage menyampaikan apa yang Mbak Desi pikirkan dan logical. Dan mungkin pakai intuitifnya juga. Wah, ini kayak calon suami nih yang lagi WA. Ada nggak perasaan kayak gitu?
Oke. Sekarang menikah udah berapa tahun? 14. 14 tahun ya. Selama 14 tahun apa biasanya yang bikin Mbak Desti kesel sama Putra? Eh, Ya itu sih, eh, spontannya ya, spontan. Jadi setiap saya itu yang semua, saya pengennya semua itu well prepare, nggak well prepare 100%, paling nggak segala sesuatu itu dipersiapkan gitu kan. Tapi Hmm. kalau Mas Putra kan, ya udah jalan aja dulu. Gitu. Ya udah jalan Hmm. aja dulu. Seandainya ada, oh mau ada pengajian gitu kan di rumah, Hmm. ya udah besok pengajiannya. Ya nggak bisa kayak besok. Apa yang bikin nggak bisa? Ya kan pesen, ada nyiapin makanan, pesen catering bisa nggak? Ya bisa sih. Terus hubungin ustadznya bisa nggak? Ya bisa sih. Ya udah jalan aja gitu. Cuman kan Oke. nggak bisa kayak gitu gitu kan. Paling nggak tuh persiapan 70% apa 80%, oke lah jalan gitu. Tapi kalau besok bisa, bisa ya udah kayak gitu, itu yang kadang bikin ngotot-ngototan. Ngotot-ngototan ya. Sementara Mbak Desi dengan accountable dan perfeksionisnya bertanggung jawab dan semuanya harus sempurna. Putra dengan troubleshooternya dia bisa langsung ketemu solusinya dengan catering, ngundang ustazah, dan lebih spontan. Ya, jadi hal-hal kayak gitu sering nggak sebelumnya menimbulkan konflik? Sering, sering, sering. Sering, oke. Kalau Putra apa yang kadang bikin kesel nih Desti? Kalau Desti kayak gimana tuh Putra? Ya, itu ya. Ya, sebenarnya sesuatu hal yang positif tapi juga negatif juga nih, Mbak. Yaitu Iya. tentang ya dia satu sisi kan dia memang orangnya ketika saya ajak itu dia eh, kayak kayak nyambut gitu kan. Punya mungkin karena keberanian gitu ya, ngambil resiko gitu kan. Contoh Mm, diajak nikah masih koas, ayo kejelasannya belum ada tuh gitu kan. Berani mm, aja dia gitu kan. mm, Terus termasuk juga ketika Pak Ari memberikan amanah saya sebagai apa di Jawa Tengah itu kan keluar dari zona nyaman kita gitu kan. Dia mm, ayuk aja gitu kan. Itu kan mm, kemudian ketika akhirnya kita juga harus membangun bisnis bersama gitu kan. Saya punya mm, ide, nah, dia mm, berani tuh ambil ketika saya untal-lekal kan walaupun agak lama gitu, Mbak. Tapi mm. eh, dia bisa mengambil resiko, berani mengambil resiko gitu, Mbak. Oke. Boleh Cuman cerita jangan. kisah si Indomie? Nah, itu salah satunya. Kalau yang negatifnya, ya itu kan. Jadi pernah suatu saat ini menjadi, ya ini baru disampaikan di sini juga sebenarnya masih menjadi rahasia kita berdua tuh. Eh, ya dulu kita pernah terjadi perselisihan yang sangat besar Oh hingga ya. dan ini yang membuat saya bersyukur saya mengenal talent DNA ini. Jadi saat itu hanya gara-garanya masalah sepele. Saya kan memang hobi makan Indomie gitu kan. Mm, Dia lagi masakan mm. yang sudah dipersiapkan. Kemudian saya nyeletuk, the best food in the world is Indomie. Gitu deh. Wah, dia marah besar tuh, Mbak. Dia sangat marah. Kemudian saya dibikinkan Indomie 10 nih makan nih gitu kan. Sampai ya pertengkarannya itu bukan hanya perselisihannya bukan satu dua tiga sampai berapa hari ya? 2 hari kali. Saya kemudian lagi keluar langsung itu saya keluar apa ada tugas luar kota pulang-pulang itu dia sudah menyiapkan surat pembagian harta Perpisahan. gonomi dan baju saya sudah di luar semua ini maksudnya apa Kira-kira jadi setelah Putra sekarang mengenal talent DNA ya itu apa yang membuat Desti jadi, jadi bereaksi seperti itu? ya mungkin saat itu saya menggunakan untung saya punya troubleshooter itu ini root cause-nya apa sih masalahnya saya masih oke oke Hmm, oh hmm, masalahnya mungkin dia tersinggung ketika saya mengucapkan hmm, mungkin itu tidak hanya sekali saja saya ucapkan tapi sering sekali saya ucapkan memang hmm. the best food in the world is Notice Indomie itu Indomie. berkali-kali saya ucapkan gitu Hmm, mungkin di situ ada apa ya ada eh, accountable-nya dia yang itu melanggar marwah dia sebagai istri masa
saya udah capek-capek kayak gini gak dihargain ya gitu kali Mbak. Oke. Desti waktu itu apa yang membuat Desti kesel gitu kayaknya apa yang terganggu Desti waktu itu? Apa ya? Ya itu kita sudah memasak dengan penuh cinta kan ya. Saya Hmm. bukan bukan hobi memasak karena demi 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 mau ngasih yang terbaik buat suami dan anak-anak. Hmm. Saya masak gitu kan. Hmm. Tapi ya itu tanggapannya seperti itu jadi mengganggu. Mengganggu ya buat orang Nobel yang punya prinsip bahwa hal itu bukan sesuatu yang bisa diganggu gugat gitu ya. Bagaimana suami menghormati dong istrinya sudah masak, masa dikalahin sama Indomie. Itu adalah hal prinsip ya Putra ya buat Desti yang noble dan genuine, dia sangat tulus gitu masakin buat Putra walaupun mungkin tidak bisa dibandingkan dengan Indomie. Nanti saya salah ngomong ya, tidak seenak Indomie bukan seperti itu ya. Oke. Ada nggak hal-hal kecil lain Putra dan Desi yang sering kali menimbulkan konflik gitu? Ya salah satunya tidur kali ya. Kita Oh mau iya. tidur. Bagi saya kan tidur yang penting nyaman gitu kan Mbak. Mau Mm, posisinya miring kan itu yang penting mm, nyaman gitu kan. ya, Tapi kalau bagi dia itu nggak bisa Mbak. Jadi tidur itu harus lurus. harus lurus. Bantalnya harus sempurna gitu. Ada kita mau tidur ribut dulu masalah kayak gitu. Oke, menarik nih. Kalau kita lihat di sini, talent DNA top 10-nya Desi kan adalah perfeksionis ya. Jadi semua sesuatu itu harus ada pada tempatnya. Sementara coba kalau dilihat bottom 5-nya Putra, Tiko boleh diklik untuk 5 talent terbawahnya Putra. Ternyata justru perfeksionis itu ada di nomor 45 gitu ya Putra itu. Jadi kalau buat Desti, tidur yang lurus dengan sudut 90 derajat atau 180 derajat itu penting karena dia perfeksionis yang ada di top 10-nya. Sementara buat Putra, perfeksionis itu ada di nomor 45, paling bawah. Nah, apalagi tuh selain masalah tidur yang harus lurus, biasanya masalah hal-hal yang kalau menurut Putra dan Desi ini sekarang setelah paham talent DNA itu karena the talent. Ada lagi nggak hal-hal kecil yang terjadi? Ya, ya contohnya ya itu sih Mbak apa eh, kadang kan saya tuh ngira kalau dia tuh ada masalah itu selalu apa dibesar-besarkan gitu. Masalah kecil hanya masalah debu aja itu jadi masalah gitu kan. Naruh sandal itu gitu kan harusnya seperti ini ada ya pokok apa yang kecil-kecil itu bisa jadi hal sesuatu yang besar bagi dia gitu kan. Mm-mm, Ya benar mm-mm. tadi saya sempat mikir kamu kok kayak gini dipikir terus apa nggak cepet tua gitu kan. Ya ini harus kayak gini kalau saya ini nggak jadi malah bisa jadi cepet tua saya kalau kayak gini. Kalau Gitu buat sih. Putra mikirin yang kecil-kecil bisa cepet tua. Kalau buat Desi, kalau yang kecil-kecil nggak dipikirin, dia malah lebih cepet tua. Gitu ya Desi ya? Dalam kacamata Desi, apa tuh yang sering kali sikap-sikap atau hal-hal kecilnya Putra yang mengganggu buat Desi sebagai seorang perfeksionis? Ya, itu sih kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya remeh-temeh sih gitu. Cuman eh, kadang kalau kita lagi ini itu bisa jadi pemicu gitu. Hmm, hmm. Kalau buat Putra pernah nggak? Putra tuh udah semangat, terus tanggapannya Desi datar. Wah sering banget. Contohnya, contohnya. Contohnya ya seperti apa? Ya biasanya kalau saya belajar dapat dapat apa tentang Mm-mm, ini gitu kan, yang pertama saya yakinkan dulu kan istri gitu kan. mm-mm, Ya mm-mm, cerita tentang apalagi dulu tentang talent DNA gini pun saya kan cerita ke dia dulu gitu kan. mm-mm, Kita udah mm-mm, mengharapkan dia akan respon tapi dia adem aja gitu kan. mm-mm, mm-mm, Akhirnya kan gimana cara meyakinkan gitu kan. Mungkin mm-mm. eh, bagi saya ketika tidak bisa meyakinkan tuh rasanya kayak aduh kayak apa nih harus dilakukan gitu Mm-mm. Mbak. Mm-mm.
Ya Kayaknya sampai buat seorang convincing yang talentnya nomor satu begitu nggak bisa meyakinkan tuh sebuah tantangan nggak sih Putra? banget, Mbak. Ini menarik ya. Putra kan energizernya ada di top 10. Jadi Putra akan selalu berbicara dengan berapi-api. Sementara Desti energizernya nomor 44. Jadi buat Desti tuh kayak lebih slow, datar gitu. Kalau misalnya Putra tuh datang penuh dengan semangat seperti api yang berkobar-kobar. Terus nanti ketemu Desti tuh kayak disiram air. Apinya tuh langsung jus gitu. Ada nggak perasaan kayak gitu yang pernah dilalui, pengalaman? Selain talent Iya. DNA. Dulu. Oh dulu ya. Apa tuh pengalamannya dulu tuh? Ingat nggak ada pengalamannya kayak gitu? Apa ya? Ya gitu, ketika ketika Mas Putra menyampaikan idenya yang berapi-api, Mm-mm. itu kan Mm-mm. sebenarnya kita kan talent DNA ini kan saya sudah pernah ikut sama Mas Putra itu waktu transformational leaders yang ISQ itu kan Mbak. Jadi itu di Ya, tahun 2018. Nah, ya, sebenarnya kita sudah mulai paham itu kan di tahun itu. Nah, di tahun ya. sebelumnya yaitu ketika kita belum paham, ketika Mas Putra kayak gitu, udahlah ya, udahlah, nggak semua orang tuh tahu maksud maksud omongannya Anda tuh udahlah nggak usah diomongin kayak gitu gitu kan. Jadinya ketika Hmm. dia berapi-api langsung blek gitu. Oke, jadi saya bisa bayangkan ya, karena Putra itu adalah pertama Putra punya visionary. Jadi Putra sudah melihat tujuan akhir dan intuitif bahwa tujuan akhir itu akan sesuatu yang berhasil. Dan walaupun Putra nggak punya informasi yang lengkap, tapi karena Putra punya self-confident, convincing, dan energizer, pada saat Putra bertemu dengan Desti, Putra itu akan menyampaikan dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, dan berusaha meyakinkan Desti. Tapi Putra strukturnya nomor 44. Jadi pada saat ketemu sama logicalnya Desti, lo terus mulainya dari mana? Datanya berapa, untungnya berapa, langkahnya gimana. Dan buat Desti, accountable dan strategizer pasti segala sesuatu harus dipikirkan alternatifnya. Nah, kalau buat Putra, pokoknya kita nyampe Surabaya. Kata Desti naik apa? Nggak tahu, pokoknya kita harus sampai nih di Surabaya. Saya sudah lihat kita ada di Surabaya. Nanti di Surabaya kita jalan-jalan, kita makan. Sementara Desti masih mikir, perginya kapan? Berangkatnya sama siapa, naiknya naiknya jam berapa gitu ya. Dan karena buat Desi adalah strategizer, accountable, perfectionist, logical. Tapi buat Putra yang structure-nya nomor 44 itu adalah sesuatu yang bikin pusing nggak sih Putra kalau ditanya dengan banyak pertanyaan oleh apalagi kalau banyak pertanyaan sama Desi, apa yang Putra rasakan? Iya, ya itu, Mbak. Jadi lebih ke apa? Ya struktur itu kan suatu hal yang pasti-pasti. Padahal saya kan di Mm-mm. dunia itu tidak ada hal yang pasti gitu kan. Mm. Ini yang kita tinggal berani mengambil peluang ini apa enggak gitu kan. Nah, ketika dijelaskan harus apalagi kalau angka-angkanya gimana gitu. Wah, saya udah pusing tuh, Mbak. Udah, pokoknya udah jalan aja dulu lah gitu kan. Eh, dan itu ya yang dulu sebelum kita kenal ini tuh bikin sering ribut gitu kan. Mm-mm. Tapi setelah saya tahu talent dia itu hampir itu sudah nggak ya seketika seperti itu. Oh, kalau dia lagi apa lagi ekspresif kayak gitu, oh ya udah tinggal dia didengerin, habis itu tinggal pasti dia juga akan ngerti sendiri. Dia pun juga kayak gitu. Sekarang nggak langsung cablak gitu juga, dia mikir juga gitu kan. Maksudnya apa sih kayak gini 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 gitu. Lebih sabar dalam dalam eh, me- memahami mungkin ide-ide yang saya sampaikan gitu, Mbak. Kalau Mas Putra udah diem, itu berarti saya udah kebablasan. Jadi saya sudah bisa menahan diri. Oh, kok Mas Mm. Putra udah diem nih. Oh, oke oke. Aku harus memilah-milah mana yang bisa Mm. dikerjain dari visionernya Mas Putra ini. Oh, oke. Mm. Ini dulu yang bisa aku kerjain. Ini yang memungkinkan nih. Nah, itu biasanya aku kerjain Mm. walaupun yang 100% yang iniin Mas Putra ya paling enggak 30% lah saya lakuin itu Mas Putra udah Mm. happy.
Oke. Apa manfaat dan perbedaan yang Putra dan Desti rasakan sebelum dan setelah mengenal talent DNA? Ya, kalau sebelum itu saya ngerasakan ya keluarga itu kadang juga perbedaan itu membuat sempat saya mikir apa saya salah pilih ya gitu. Hmm, hmm, Tapi karena tensinya kan juga jadi apa jadi besar juga dan itu nggak saya yakin ini hmm, keluarga gak sehat banget masa keluarga kayak gini terus gitu kan. Tapi hmm, dengan talent DNA ini Masya Allah ini ada sebuah anugerah gitu dari Allah gitu kan. Dan hmm, kita memang bisa saling melengkapi dengan talent masing-masing. Dan akhirnya hmm, pun kita pun ya dia eh, membantu tugas saya dalam sebagai amanah yang diberikan di ISQ di Jawa Tengah dan saya pun hmm, bisa mensupport dia khususnya untuk membangun tim di klinik atau untuk dokter untuk para hmm, perawat-perawat seperti itu. Jadi ya lebih lebih dan bisa memisahkan nih untuk untuk pendidikan pada anak kita kan nggak asik lihat anak lihat bapak ibunya ribut terus gitu. hmm. Tapi dengan talent dia ini jadi lebih mendinginkan suasana kabin gitu. Oke, mendinginkan suasana kabin ya. Coach Wi, Desti, apa yang Desti rasakan sebelum dan sesudah mengenal talent DNA? Tentunya tadi ya yang saya anggap Mas Putra itu, aduh sukanya membual gitu kan, aduh Hmm, ngomongnya tinggi-tinggi banget sih cita-citanya hmm, gitu. Tapi udah tahu talentnya, ya jadi paham gitu. Jadi hmm, lebih bisa memilah-milah mana yang memang eh, mana yang harus saya laksanakan dan ide itu kadang memang ya ide emang dari Mas Putra gitu gitu. Kadang hmm, kadang saya itu orangnya ya ya sudahlah lakuin aja yang terbaik gitu. Tapi untuk terobosan-terobosan apa itu hmm, terlalu banyak saya memikirkan resikonya gitu. Bahkan masalah hmm, yang belum hadir aja sudah saya hadirkan di hmm, depan mata gitu. Kalau hmm, A, kalau B, kalau C, kalau hal hmm, seperti itu kan iya bikin nggak maju gitu kan. Tapi dengan Mas Putra yang yakin gitu, yang penting hmm, yakin gitu kan. hmm. Udah itu yang justru kita saling melengkapi di situ. Oke, baik. Coach Wi, Ya, izin saya silakan bicara Tiko. sedikit nih. Saya menatap wajah yang hadir di sini, termasuk komen-komennya ini, sudah banyak yang juga ngerasa, kayaknya kok kayak saya dengan suami saya, kok saya dengan istri saya gitu ya. Ini ternyata bukan sedang senyum-senyum, bukan hanya melihat fenomena yang ada di Coach Putra dan Mbak Desi, tapi kayaknya banyak yang ngerasa juga ya. Banyak yang ngerasa juga nih. Oh iya banget gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, kalau ini kita sambil berjalan ya, Coach Wi akan melanjutkan nih. Tapi kalau ada yang mau ditanyakan, mohon di kolom chat saja silakan dahulukan dengan kata tanya titik dua ya dan apa pertanyaannya ya. Mudah-mudahan sambil bisa terjawab dengan obrolan kita. Gitu ya Mbak Wi ya. Ini banyak yang ngerasa juga nih ya. Ya, kayaknya lagi pada merenung juga ya, Tiko ya, Ya, pengalamannya betul. dengan seperti Putra dan Desti. Oke, Putra sama Desti kebayang nggak kalau talentnya Desti sama persis kayak Putra? Kira-kira apa yang akan terjadi dengan keluarga Cemara ini? Kalau ya itu jadi nggak ada aturan, jadi santuy semua serba serba jalanin aja. Nanti besok gimana? Udah jalanin aja gitu kan. Kalau Desti talentnya benar-benar persis sama kayak Putra ya, Putranya santai, Destinya juga santai. Nah, kalau buat Putra, kalau talentnya Putra sama persis kayak Desti, apa yang akan terjadi dengan keluarga Cemara ini? Waduh, stres Mbak itu kayak Militer. militer. Kayak banyak tuh anak-anaknya anak empat laki-laki semua kan Masya Allah jadi Oh. kayak apa kompi. Kalau talentnya Putra kayak Desi udah ya kayak sekolah militer ya, semuanya diatur ya. Oke, kalau tadi kita cerita kok masalah konflik gitu ya, bagaimana itu terjadi karena talent DNA, ada nggak pengalaman talent DNA itu justru memberikan kesuksesan buat Desti dan Putra? Ya apa
kalau dari saya sih ngerasainnya dengan talent daerah ini saya sangat terbantu ya. Saya bersyukur punya istri Hmm, yang luar biasa ini. Alhamdulillah ya Khususnya akhirnya ya. Peluk dong istrinya, Alhamdulillah talentnya. yang istilahnya bisa menerjemahkan sesuatu yang di awang-awang gitu kan. Yang Mm-mm. mau saya ajak untuk mengarungi kehidupan yang penuh resiko, tidak ada Hmm. kejelasan gitu kan, dan saya tidak menjelaskan seperti apa yang dilakukan, udah jalan aja kita pokoknya seperti ini, dan ternyata dia mau mengikutinya gitu tuh Pak. Dan Hmm. ya bersyukurnya ini pun juga akhirnya juga bisa kita tanamkan juga kepada anak-anak. Jadi anak-anak Hmm. saya, kita punya 4 anak, itu pun talentnya juga beda-beda gitu kan. Ya Hmm. walaupun saat ini belum, karena minimal 15 tahun ya Mbak ya untuk talent. Ya, Ya semoga udah ada, nanti ada terobosan nih untuk yang anak-anak nih Mbak. ya, ya, betul. Katanya sudah berbeda-beda potensinya. Ada yang hobinya memang dia itu networkingnya, ada yang dia memang drive dari dalam dirinya, keinginan dirinya, kayak gitu kan. Jadi melihat perbedaan itu adalah sebuah anugerah gitu, Mbak. Bukan suatu hal untuk kita berpisah gitu tuh. Oke. Desti, apa yang ingin disampaikan buat para suami, para istri yang hadir di sini setelah Desti mengenal dan memanfaatkan talent DNA? Ajaib ya Mbak dengan talent DNA. Bagaimana apa ya? Ya saya kira dulu jodoh yang tepat, jodoh yang terbaik adalah yang nyambung, yang semuanya serba sama gitu. Oh ya Hmm. kita punya punya eh, hobi yang sama, kita punya ngomongnya, cara bicaranya sama gitu kan. Tapi ternyata nggak di situ gitu. Ternyata Allah itu kasih kasih jodoh saya itu ternyata benar-benar kebalikan dari saya gitu. Saya Hmm. nggak habis pikir kalau Allah itu kasih jodohnya itu sama gitu. Justru Allah kasih yang beda itu benar-benar bisa menutupi kekurangan saya gitu. Jadi Hmm. jadi memang benar-benar ketika ketika hal-hal yang apa kayak courageous gitu kan, Hmm. courageousnya muncul gitu. Hmm. Eh, itu ya Mas Putra memang benar-benar bisa menutupin itu di saya gitu. Hmm. Dan eh, apa ya? Caring. Saya juga baru tahu ini di luar suami istri ya. Saya itu semua hal memang saya pikirin gitu. Bahkan Hmm. orang di pinggir jalan bawa bawa cobek atau penjual apalah gitu. Hmm. Itu bisa saya pikir sampai rumah. Aduh, tadi orang itu gimana ya? Udah makan apa belum ya? Ini ya. Aduh, punya Hmm. anak atau enggak ya? Nah, Hmm. itu tuh itu nggak bisa dihindari gitu loh. Saya aduh Hmm. ngapain saya ya, apa bener ya kata Mas Putra, saya tuh semua dipikir hal kayak gini. Ternyata setelah setelah talent DNA ini saya tahu karena kalau strength saya tuh memang caring nomor satu gitu. Hmm. Jadi Hmm. itu yang eh, dari kita tahu talent DNA itu jadi kita kan bisa lebih bijak lagi dalam oh oke, aku punya caring nih, saya punya strategizer, saya punya courageous, itu kita bisa apa ibarat main layangan tuh bisa tarik ulur di situ gitu karena kita sudah tahu gitu kan apa yang harus kita lakuin. Oke. Destri merekomendasikan talent DNA ini buat para suami-suami dan istri-istri di luar sana atau gimana menurut Destri? Ya saya jelas pasti saya merekomendasikan kita dulu pasangan hidup kita ya orang-orang di sekitar kita dulu deh gitu yang berinteraksi dengan kita dulu itu penting gitu karena di di pekerjaan pun kemarin ada karyawan gitu kan ada semua karyawan kita daftarkan di talent DNA ini Hmm. semua ngisi assessment dan ya ada ada satu kisah nih yang ajaib juga gitu kan bahwa saya ada karyawan di bidang eh, finance Hmm. finance terus ada satu lagi di eh,
customer service gitu. Yang di finance itu ternyata eh, talentnya itu kuning semua gitu kan. Pantas ketika saya suruh belajar Excel, saya suruh hitung-hitungan, itu lama banget dan sering salah gitu. Bayangin aja kita ngitung angka, tapi dia sering salah gitu. Itu bahaya gitu. Sedangkan ada satu karyawan yang di customer service, ternyata dia strength-nya itu biru sama merah gitu. Dia nggak suka berinteraksi dengan banyak orang gitu kan. Dan saya ngebayangin betapa capeknya dia gitu. Dia nggak punya strength untuk berhadapan banyak orang, tapi dia harus harus menghadapi orang, harus disuruh senyum, harus disuruh ini tiap hari gitu, ngobrol sama orang tiap hari, dan itu pasti melelahkan buat dia. Dan setelah kita tes talent DNA itu apa, kita nggak bisa kan memaksa dia untuk tetap oke, bisa dia tetap di customer service, tapi kan effortnya pasti akan lebih besar gitu. Akhirnya kita change posisi itu dan itu lebih aman. Oke, Alhamdulillah. Thank you Putra dan Desri for sharing ya. Kita jadi dapat sebuah pengalaman bahwa ternyata setelah kita mengenal talent DNA itu bisa memperkecil friksi karena kita sudah paham satu sama lain apa yang mendorong perilaku atau yang perlakuan yang dilakukan oleh istri atau suami kita. Dan mudah-mudahan dengan lebih banyak pasangan yang mengenal talent DNA, lebih banyak lagi keluarga-keluarga cemara di Indonesia ya. Thank you buat waktunya, buat Putra dan Desi, dan saya kembalikan ke Tiko. Silakan Tiko. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu nih ya, Coach Putra, Mbak Desti. Luar biasa sharingnya dan kita mendapatkan semua pemandangan yang indah di pagi hari ini ya, dari sebuah keluarga yang awalnya kok begini, kok begitu, tapi ternyata sudah saling memahami dengan bantuan talent DNA ini ya. Coach Uy ya, tadi sudah beberapa nih kita coba berikan kesempatan juga ya. Ini ada yang tadi juga ternyata punya pengalaman-pengalaman yang sama juga seperti Mbak Desti ya, dan juga Coach Putra. Tapi juga ada yang bertanya nih ya, Coach Uy ya, kita boleh bertanya nih di waktu yang tersisa di kesempatan kali ini ya. Silakan ya Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian, kalau ada yang ditanyakan di kolom chat ya. Sebagaimana nih ada yang bertanya juga nih, Coach Uy tadi kan juga ini jika sebuah pasangan ada talent-talent yang sama, apa yang harus dilakukan agar tidak dalam comfort zone ya? Ini Dr. Ari juga berikan ada ke sebuah fenomena juga ya. Kalau kita tadi lihat mungkin Coach Putra, Mbak Desti memahami karena ada perbedaan. Nah, gini gimana kalau ada yang sama gitu ya, dengan pasangan yang sama memiliki talent DNA yang sama, seperti apa kita juga harus melakukan atau melakukan sesuatu terhadap talent yang sama tersebut. Nah, dijawab dulu silakan Coach Uy. Thank you, Tiko. Mungkin kunci pertama itu adalah kita aware dulu ya. Kita ketahui dulu talent DNA kita. Bisa jadi kita tidak keluar dari comfort zone karena kita tidak menyadari bahwa hal itu terjadi karena persamaan talent yang dimiliki oleh pasangan. Jadi pertama, masing-masing pasangan harus aware dulu tentang talentnya masing-masing dan apa perilaku yang sering kali muncul sehingga membuat kedua pasangan itu berada di dalam comfort zone. Kemudian yang ke langkah berikutnya, kalau dari risetnya sangat kecil orang itu sama persis 10 besarnya gitu, Tiko. Jadi pasti di antara 10 besar itu ada talent-talent yang berbeda juga. Nah, bagaimana kita justru menguatkan atau menggunakan talent yang berbeda itu untuk bisa saling memotivasi dan maju satu sama lain. Nah, boleh nanti kalau misalnya kita perlu lihat apa talentnya, nanti dari talent itu kita bisa kasih rekomendasi talent mana yang sebenarnya bisa digunakan oleh kedua pasangan itu untuk keluar dari comfort zone. Tapi insya Allah kalaupun berpasangan, kalaupun ada yang sama, tapi pasti ada yang beda juga. Dan justru mungkin yang beda itu yang bisa membuat kita maju sama-sama. Gitu. Oke, terima kasih ya. Jadi tetap ya, kita perlu paham dulu nih, aware dulu terhadap masing-masing talent kita ya. Yang sama seperti apa, dan kemudian juga yang berbeda bisa kita gunakan juga. Oke, masih ada waktu ini beberapa, kita coba lihat juga. Oke, wah ini dari Coach Anti nih ya, Mbak Anti. Dan ini talent DNA ini apakah bisa berubah atau shifting sejalan dengan usia pernikahan dan usia kita? Nah, seperti apa nih Coach Uwi? Oke, baik. Jadi kalau talent DNA itu karena itu kecenderungan perilaku atau pola perilaku yang terjadi secara natural, alami, dan spontan.
Insya Allah seperti saya dan Desti, meskipun nanti bertambah usia, courageous akan tetap menjadi seorang courageous gitu ya, yang akan menyampaikan apa adanya, mungkin akan lebih bijaksana mengukur, tapi perilaku naturalnya tetap akan menyampaikan secara terbuka. Kalau di dalam berdasarkan studi, sebenarnya kecenderungan perilaku utamanya tuh nggak terlalu banyak berubah gitu, Tiko. Dia akan tetap sama, akan ada talent-talent dominan yang akan tetap sama, meskipun kombinasi-kombinasinya mungkin akan ada sedikit perubahan atau bergeser dari 10 besar menjadi ada di urutan 11 atau 12. Tapi secara umum dari 10 besarnya itu dia akan tetap sama, baik secara usia pernikahan maupun usia kita. Nah, nanti sebenarnya menarik nih kalau Bapak Ibu sekalian ikut di kelas talent DNA dan ikut di kelas-kelas training ESQ, akan ada kombinasi lain yang menentukan perilaku kita selain talent DNA. Ada yang disebut dengan socio emotional level, ada yang disebut dengan ESQ matrix. Itu juga akan kemudian juga apa yang terjadi dengan limiting belief kita, itu juga sedikit banyak akan mempengaruhi talent DNA kita. Mungkin itu jawabannya. Jadi secara singkat, secara kecenderungan umumnya akan tetap sama, kalaupun ada pergeseran itu sedikit atau berubah urutannya. Mungkin itu, Tiko. Oke. Baik, terima kasih Pak Cui ya. Ini tanpa terasa sudah menjelang pukul 6.30 nih ya. Nah, sebelum nanti mungkin kita boleh minta closing statement ya, ataupun juga apa kesimpulan nih, baik dari Coach Putra, Mbak Desti ya, sebagai guest star kita di pagi hari ini, termasuk juga Coach Uwi dari pembahasan kita pagi hari ini ya. Saya izin menyampaikan dulu sebuah kabar ya, atau informasi, karena termasuk ada yang bertanya nih, Coach gimana nih saya supaya nanti saya bisa tahu nih, saya bisa dibacakan juga hasilnya seperti apa gitu ya. Atau juga saya juga kepengen ajak nih, karena ada beberapa sudah ada yang mulai menyesal nih. Kalau gini tadi saya ajak pasangan saya nih ya. Jadi tenang ya Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian. Insya Allah apa namanya, di pekan depan gitu ya. Di pekan depan kita akan temanya tetap dengan keluarga ya. Di pekan depan tentang pasangan, maksudnya jadi bagi yang suaminya, istrinya kayaknya belum join di kesempatan pagi hari ini ya, pekan depan tentang pasangan ya, suami istri, kita akan coba berikan kembali tema tersebut ya. Besok di Minggu juga masih tentang temanya keluarga, tapi besok ada tentang kakak beradik gitu ya, bagaimana kita dengan saudara gitu. Dan termasuk diantaranya ya, tadi ini kita lihat nih hasilnya daripada Coach Putra dan juga Mbak Desti ini bisa paham, karena paham betul tentang apa yang jadi top talentnya, tapi juga tahu bagaimana bottom talentnya. Ya, berarti harus lengkap gitu ya. Nah, maka kesempatannya Bapak Ibu, teman-teman sahabat sekalian ya. Jadi ada beberapa informasi bagi Bapak Ibu, teman-teman sahabat yang merekomendasikan ya, atau ingin belum sudah punya nih tapi masih 10, silahkan boleh kita lakukan yang namanya top up ya, supaya bisa lengkap. Ya, seperti tadi, hingga akhirnya kita bisa tahu seperti apa yang menjadi terbawah kita. 5 itu harus kita dapatkan secara lengkap ya. Ada Bapak Ibu bisa gunakan kesempatan ini ya, bagi yang sudah punya 10 talentnya, ingin di top up. Nah ya, ingin di top up jadi lengkap hasilnya 45 talent, bisa gunakan ini gitu ya. Dan tadi ada yang bertanya juga, gimana caranya supaya saya bisa menggunakan nih, saya bisa baca hasil saya ini ya, kemudian juga bisa gunakan dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, ini kita berikan dalam bentuknya training, Bapak Ibu, ya, termasuk di hari ini. Di hari ini kita akan adakan, karena kita akan adakannya 2 pekan sekali ya, lebih kurang 2 pekan sekali, yang kita sebut dengan trainingnya yaitu Talent DNA Mastery, ya. Nah, kalau Bapak Ibu ambil yang top up ini, sudah termasuk tuh di dalamnya, ya, sudah termasuk di dalamnya untuk ikut yang namanya Talent DNA Mastery, gitu ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu bisa top up bagi yang belum. Bagi yang sudah dapat, selamat mengikuti nanti dengan Talent DNA Mastery-nya. Dan tadi ada yang bertanya juga, Coach Uwi, ini gimana caranya supaya saya seperti Coach Putra nih, seperti Mbak Desti juga, bisa langsung ya, one on one, bisa langsung ditanya ya, lalu kemudian digali, dan akhirnya bisa memahami seperti apa talent DNA-nya dan bisa digunakan sehari-hari. Ini gimana caranya nih supaya bisa kayak Mas Putra, Mbak Desti bisa jumpa dengan para coach nih, Coach Uwi, mungkin bisa kita berikan informasinya juga.
Oke, buat saat ini kita juga memberikan konsultasi one on one by appointment. Boleh kontak yang sudah mengajak untuk talent DNA assessment-nya, atau boleh kontak ke ESQ Training. Nanti kita akan settingkan waktu dengan para coach untuk membahas talent DNA. Mungkin kalau kita bahas berdua suami istri talent DNA-nya bukan terjadi harmoni tapi perang dunia, maka coach akan hadir di tengah-tengah Bapak Ibu suami istri yang ingin membahas tentang talent DNA-nya secara private dengan konsultasi one on one gitu. Ya, Mungkin jadi demikian bisa Tiko, boleh hubungi ya. nanti dari tim dikasih link di Linknya. chat kalau yang mau konsultasi one on one supaya bisa diaturkan jadwal konsultasinya dengan para coach. Oke, betul ya. Wih, Jadi silakan nanti bisa hubungi. Ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup, mungkin saya kepengen ke Coach Putra dan Mbak Desti dulu nih ya. Apa kira-kira hal yang bisa diberikan sebagai sebuah kalimat penutup nih, pesan bagi kita semua yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Silakan nih, Coach Putra, Mbak Desti. Masya Allah, Coach Riko, terima kasih banyak. Ya betul sekali nih, Mbak apa? Saya merasakan sendiri, ya, meskipun apa Pak Ari juga menyampaikan kami kita harus terus belajar terus gitu kan. Dan memang kita kalau belajar hanya berdua itu kadang terjadi ya benar kalau tidak ada yang orang ketiganya biasanya ini malah saling kamu harus ngertiin saya gitu kan. Akhirnya kan ego gitu ya Mbak. Dia kamu jadi malah tidak terjadi harmoni gitu kan. Tapi dengan adanya saat itu terima kasih Mbak Uwi yang menjelaskan kepada kami bahkan yang luar biasa guru kami Pak Ari yang saat itu di Transformational Leadership yang memang saat itu kita pada puncak-puncaknya perselisihan gitu kan dan akhirnya yuk kita cari ilmu cari guru biar kita itu uh, bisa menyelesaikan masalah ini dan itu sangat tercerahkan sekali dan alhamdulillah setelah momen itu hampir tidak ada lagi pertengkaran yang besar yang bisa kami yang selama ini kita alami gitu. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang mau khususnya bagi yang mau menikah itu harus wajib tuh harus kenalnya bukan hanya wajahnya saja tapi juga talentnya, kebiasaan seperti apa biar kita punya gambaran. Iya, dan ini sih dari kemarin kan ada beberapa teman juga ya yang sudah talent DNA ini, cuman kan mereka hanya membaca sendiri gitu kan. Oh kok ini ya strengthku bagus-bagus semua ya ininya ya talentnya ya gitu. Cuman ya saran saya sih itu tetap tetap harus harus memang dijelasin sama coach gitu kan. Nah, nanti teknisnya seperti apa ya walaupun sudah ada keterangan-keterangan itu tetap kita sebaiknya dijelaskan karena itu tetap butuh penjabaran. Oke, terima kasih ya Mas Putra, Mbak Desi sudah berkenan berbagi kepada kita semua tentang pengalaman-pengalamannya ya, tentang fenomena-fenomena dalam rumah tangganya nih, jadi banyak yang bercermin juga ini tentang kita semuanya ya. Coach Uwi, boleh kita dapatkan juga penutup dari Coach Uwi, silakan. Buat saya tidak ada pasangan yang sempurna, yang ada adalah pasangan yang saling melengkapi, dan agar bisa saling melengkapi dengan sempurna, itulah kenapa kita perlu talent DNA. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Coach Uwi. Terima kasih Coach Putra dan Mbak Desti. Tepuk tangan dulu dong Bapak dan Ibu ya, teman-teman semua sahabat kalian untuk bersama kita pagi hari ini ya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa merasakan sebagaimana halnya Coach Putra dan juga Mbak Desti ya. Dan silakan Bapak dan Ibu, kita sudah dapatkan manfaat yang luar biasa dengan mengetahui talent DNA kita, mengetahui juga talent DNA keluarga kita, pasangan kita. Yang belum, ambil ya bagaimana bisa melakukan assessment-nya. Yang baru 10 top up ya supaya kita bisa tahu secara lengkap. Dan silakan boleh hubungi link yang ada di kolom chat untuk menyegerakan niatan terbaik tersebut. Karena kalau yang lengkap tadi kabar bahagianya termasuk sudah bisa mengikuti trainingnya ya, hingga akhirnya kita bisa memahami, kita bisa menggunakan talent-talent DNA kita tersebut ya. Yang memerlukan juga konsultasi juga sudah hadir para coach ya, para coach dari talent DNA untuk bisa
menemani ya, menggali sebagai tempat untuk konsultasi dan bisa menggunakan tersebut secara personal tentunya ya. Demikian Bapak dan Ibu ya, besok kita akan jumpa lagi masih bertema keluarga di weekend ini. Kalau hari ini dengan pasangan suami dan istri, besok kakak beradik. Nah, jadi kabari keluarganya, kakak adiknya gitu ya. Nah, kumpul bersama-sama besok untuk kita dapatkan manfaat daripada pengetahuan tentang talent DNA ini ya. Demikian Bapak Ibu, minta maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa bahas itu di pertemuan berikutnya. Atau Anda boleh hubungi juga para coach-coach yang ada. Demikian ya, kesempatan kita di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat berakhir pekan bersama dengan keluarganya ya. Bayangkan kalau beraktivitas juga dengan pemahaman seperti apa dengan keluarga kita dengan talent DNA ini ya. Terima kasih banyak Coach Uin sekali lagi. Terima kasih banyak Coach Putra, Mbak Desti. Terima kasih Dr. Ari Ginanjar Agustian yang juga dengan menunjukkan teladannya komitmen luar biasa memberikan hikmah pembelajaran kita tentang talent DNA ini. Meskipun beliau ada di Malaysia sekarang, tapi beliau juga memberikan support bergabung dengan kita semua di sini. Terima kasih banyak Dr. Ari. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita jumpa insya Allah ya. Besok kembali setiap hari kita akan lakukan hal yang sama. Kalau Bapak dan Ibu juga kepengen mengundang yang lainnya, pengen memberi tahu tentang pentingnya talent DNA juga setiap Senin dan Kamis kita juga ada ya. Talent DNA Discovery untuk memberitahu tentang pentingnya bagaimana talent DNA ini. Insya Allah di setiap Senin dan Kamis sore ya pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih banyak, sampai jumpa, sehat selalu Bapak Ibu. Kita ucapkan alhamdulillah untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih banyak, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Terima kasih keluarga banyak. Cemara Indonesia semuanya. Terima kasih Thank you semua, Putra, Wi, Mas Desti, Putra. Terima kasih. Bawi. Oh.